pemirsa yang saya hormati, Bismillah, Alhamdulillah kita bisa bersama berkumpul kembali. Kita akan membahas tentang suatu amalan yang terlihat sepele tapi di dalamnya mengandung suatu manfaat sama sekali, bahkan untuk diri kita sendiri. Kita jangan pernah melakukan sesuatu pekerjaan ataupun suatu amalan ataupun melakukan suatu ibadah yang bersifat suatu ibadah. Kita melaksanakan suatu amalan, entah itu jangan menganggap remeh amalan tersebut. Kadang ada amalan yang besar tapi ternyata kecil di hadapan Allah. Tapi ada amalan yang kecil, amalan yang sepele, tapi di dalamnya mengandung suatu yang besar, yang bermanfaat sekali. Saya di sini akan membahas tentang suatu amalan yang bisa ataupun yang dapat melebur dosa. Amalan ini sebenarnya gampang. Amalan ini sebenarnya gampang, tapi sangat sulit untuk dilakukan siapa saja. Dan nanti setelah kita tahu amalan ini, mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakannya, supaya kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa kita bisa dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalan ini? Amalan yang bisa melebur dosa. Amalan ini sepele tapi luar biasa, yaitu amalan apa? Penantian seseorang setelah melakukan sholat, menantikan sholat ataupun menunggu ke sholat berikutnya, menantikan sholat menuju ke sholat yang berikutnya. Itu menjadikan yang namanya kita dosa-dosa daripada dosa yang kita lakukan ini, maka manusia yang melakukan amalan ini bakal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajatnya bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali bagi orang-orang yang cinta kepada sholat, orang yang mencintai Allah, orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang lain, kadang ada orang yang seperti ini. Kenapa kita orang yang suka makan, ataupun engkau seumpama makan saja kita bisa menunggu waktu makan berikutnya. Misal, ataupun contoh, habis subuh kita bikin teh manis, terus kita ngemil ini itu jajanan. Setelah sudah dimakan selesai, kita berpikir nanti jam 7 kita makan apa, kita sarapan apa, itu sudah diancang-ancang. Dan setelah jam 7 makan lagi, sudah jam 7 sarapan. Setelah sarapan kita sudah berpikir, sudah mikir lagi, nanti jam 10 kita makan apa, kita makan ketoprak, padahal ketopraknya belum buka. Ini sudah dipikirkan. Nah setelah jam 10 makan ketoprak, sudah berpikir jam 1 nanti kita makan apa. Loh, yang semacam ini bisa dipikirkan, kita bisa menanti waktu makan seperti ini. Ini namanya intadiru akal ba'da akal, menunggu waktu makan, menunggu makan sesudah makan. Tapi apa? Jadikan diri kita bisa melakukan suatu amalan yang bisa melebur dosa, yaitu intadiru sholah ba'da sholah. Kita sholat duhur, setelah sholat duhur kita menunggu sholat yang berikutnya, di sholat asar. Setelah kita sholat asar, kita menunggu sholat maghrib. Nah bagaimana dengan orang yang bekerja di pabrik ataupun bekerja di tempat lain? Orang tersebut sudah melakukan sholat tapi tetap melakukan pekerjaannya, dan ketika sebelum waktu sholat dia menunggu waktu sholat berikutnya. Kerja tetap, tapi ketika sebelum waktu sholat dia sudah berusaha supaya sholat tersebut bisa di awal waktu. Yang penting dia sudah berniat, sudah berijtihad kepada Allah supaya bisa meraih sholat. Sehingga
Orang yang seperti ini bakal mendapatkan cintanya Allah, bakal dilebur oleh Allah segala dosanya, diampuni segala dosanya. Ini amalan sepele, tapi luar biasa, banyak manfaatnya. Tapi kadang manusia yang tidak cinta dengan sholat, yang tidak cinta dengan Allah, maka dia selalu sepele. Kadang seperti ini, sudah sholat duhur, setelah sholat duhur ada suara adzan asar, lagi-lagi dia bilang, aduh, baru tadi sholat kok ternyata ini sholat lagi. Ini orang yang seperti ini tidak berguna. Inilah, ini berarti dia tidak mencintai sholat, tapi dia hanya yang namanya cuma melaksanakan sholat sebagai rutinitasnya seperti biasa. Tidak dijadikan sholat adalah sebuah kebutuhannya. Sholat adalah sebuah kebutuhan bagi dirinya yang akan mendapatkan, yang akan mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan amalan seperti ini bisa melebur sholat. Jadilah orang yang intadirus sholat ba'da sholat, yang bisa menunggu sholat sesudah sholat. Orang yang seperti ini insya Allah dosanya bakal diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saja dari kami. Terima kasih.